Gila bro, pusing 7 keliling nggak sih zaman sekarang? Pernah kepikiran nggak kalau sisa minyak gorengan di dapur kita ternyata adalah harta karun yang lagi jadi rebutan negara-negara maju di Eropa dan Singapura. Selama ini kita anggap itu cuma limbah. Tapi bagi dunia, ini adalah emas hijau. Bahan baku paling dicari untuk menerbangkan pesawat-pesawat canggih di masa depan. Dan tebak apa yang terjadi? Presiden Prabowo baru saja membuat keputusan yang mengguncang peta energi global. Stop ekspor minyak jelantah. Langkah berani mati ini membuat kilang raksasa senilai 28 triliun rupiah di negara tetangga terancam tidak bisa beroperasi maksimal. Kenapa kita lakukan ini? Karena Indonesia tidak mau lagi cuman jadi penyuplai bahan mentah. Kita mau jadi pemain utama. Di video ini, gua bakal bedah tuntas. Bagaimana strategi sampah jadi emas ini akan mengubah wajah Indonesia menjadi raja energi hijau dunia. Dan apa dampaknya buat dompet kita nanti. Tapi sebelum kita bahas, tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya sekarang juga. Kenapa? Karena wawasan strategis yang bikin lu bangga jadi bangsa petarung. Gak akan lu temukan di sekolah manapun. Biar kita pintar bareng, berdaulat bareng. Udah, oke kita gas. Bagian 1, stop ekspor jelantah. Saat sampah dapur, kita mengguncang Eropa. Oke bro, tarik napas panjang. Pernah nggak sih lu bayangkan? Sesuatu yang setiap hari kita anggap menjijikkan. Sesuatu yang kita buang ke selokan belakang rumah. Atau kita taruh di kaleng bekas biskuit karena bingung mau dibuang kemana. Ternyata benda itu adalah emas cair yang sedang diburu oleh negara-negara maju di seluruh dunia. Benda itu adalah minyak jelantah atau bahasa kerennya UCO atau Used Cooking Oil. Dan di awal tahun 2026 ini, Presiden Prabowo Subianto melakukan sebuah manuver gila yang membuat benua Eropa dan tetangga kita Singapura ketar-ketir. Manuver itu adalah stop atau batasi ekspor jelantah dan limbah sawit ke luar negeri. Judul besar dari babak pertama ini adalah Strategi Harta Karun Hijau Kedaulatan di Tangan Sendiri. Kenapa keputusan soal minyak goreng bekas ini bisa bikin geger dunia diplomasi energi? Mari kita bedah apa yang sebenarnya terjadi. Dan kenapa kita harus bangga setengah mati melihat keberanian bangsa kita mengatur ulang tatanan energi dunia. Pertama, paradigma baru sampah jadi harta karun strategis. Dulu, kita menganggap jelantah itu masalah, limbah, sumber penyakit, tapi teknologi mengubah segalanya. Dunia penerbangan internasional sekarang sedang panik, mereka ditekan untuk mengurangi emisi karbon, pesawat terbang tidak boleh lagi pakai aftur fosil 100%. Mereka harus campur dengan bahan bakar nabati dan bahan baku terbaik terefisien dan paling ramah lingkungan untuk membuat SAF atau Sustainable Aviation Fuel alias aftur hijau adalah minyak jelantah dari Indonesia. Kenapa Indonesia? Ya karena kita rakyatnya hobi makan gorengan bro, dari Sabang sampai Merauke. Ada jutaan pedagang gorengan, ada jutaan rumah tangga yang menggoreng ikan tiap hari. Volume jelantah kita itu raksasa, bisa mencapai jutaan ton per tahun selama ini. Harta karun ini kita ekspor mentah-mentah ke Eropa, ke Singapura dengan harga murah. Di sana, jelantah kita diolah jadi aftur hijau. Lalu dijual lagi ke maskapai dunia dengan harga selangit. Kita yang punya bahan, mereka yang dapat cuan gede. Presiden Prabowo melihat ini dan bilang, cukup. Ini tidak boleh diteruskan. Indonesia menyadari bahwa minyak jelantah adalah bahan baku strategis. Dengan menahan ekspor bahan mentah ini, Indonesia sedang bersiap mengubah nasib dari sekadar tukang loak pengumpul jelantah menjadi pemain kunci dalam industri dirgantara hijau dunia. Kita mau pabrik aftur hijaunya ada di sini, di tanah air kita, bukan di negara orang. Kedua, target swasembada energi ambisi B50. Kebijakan ini bukan cuma soal cari untung dagang, ini soal ketahanan nasional. Pemerintah punya ambisi besar untuk mencampur solar dengan bahan nabati. Dulu B30, sekarang kita menuju B50 bahkan B100. Artinya, 50% bahan bakar mesin diesel kita berasal dari sawit atau jelantah. Kalau program ini jalan, ketergantungan kita pada impor solar fosil akan turun drastis. Lu bayangkan dampaknya. Devisa negara yang tadinya hangus terbakar buat beli minyak Arab, sekarang berputar di dalam negeri, masuk ke kantong petani sawit, masuk ke kantong pengumpul jelantah. Dengan mengamankan stok minyak jelantah di dalam negeri, kita memperkuat cadangan devisa negara.
Jadi, larangan ekspor ini adalah cara kita bilang ke dunia, maaf ya, minyak jelantah ini mau kami pakai sendiri buat nyalain mesin truk kami, buat nyalain mesin pabrik kami. Sisanya baru boleh kalian beli. Ini adalah mentalitas tuan rumah yang berdaulat. Ketiga, nilai tambah berkali lipat menuju emisi NOx bersih. Coba kita hitung pakai logika dagang sederhana. Kalau jelantah dijual mentah, harganya mungkin cuma 5.000 atau 8.000 per liter. Hudi dianggap limbah B3, tapi kalau diolah menjadi biodiesel atau diesel hijau di dalam negeri, atau bahkan jadi bioaftur, nilai tambahnya meningkat drastis, bisa berkali-kali lipat. Proses pengolahan itu butuh pabrik butuh tenaga kerja, pabrik butuh insinyur kimia, pabrik butuh tenaga logistik. Lapangan kerja baru tercipta, ribuan anak bangsa bisa kerja di sektor energi hijau. Selain itu, ini mendukung target net zero emission Indonesia pada tahun 2060. Kita mau langit kita biru bukan karena kita berhenti membangun, tapi karena kita membangun dengan energi bersih buatan sendiri. Keempat, respon pasar internasional ketika raksasa mulai panik. Kebijakan ini langsung direspon dengan kaget oleh pasar internasional. Negara-negara seperti Finlandia, melalui perusahaan energi raksasa mereka seperti Neste, dan juga tetangga kita Singapura. Selama ini mereka adalah pengolah utama UCO dari Indonesia. Mereka sangat bergantung pada pasokan dari kita. Mereka sudah bangun kilang canggih, investasi triliunan. Dengan asumsi jelantah Indonesia akan mengalir terus selamanya. Begitu keran ditutup, mereka pusing loh. Kok Indonesia berani begini? Langkah tegas ini memaksa pasar global untuk melihat Indonesia dengan kacamata baru. Kita bukan lagi ladang bahan mentah yang bisa dieksploitasi sesuka hati. Kita adalah mitra yang setara. Ini adalah diplomasi perdagangan yang berwibawa. Pesan Presiden jelas, kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat adalah prioritas utama. Kalau kalian mau jelantah kami, silakan datang ke sini, bangun pabriknya di sini, transfer teknologinya ke anak bangsa kami. Baru kita bicara bisnis. Indonesia memiliki kendali penuh atas rantai pasok energi hijau global yang berasal dari tanah airnya. Kelima, dukungan ekonomi sirkular rezeki Wong Cilik. Nah, ini dampak yang paling menyentuh hati dan paling membumi. Kebijakan ini bukan cuma urusan bos-bos besar di Jakarta. Ini urusan emak-emak, urusan abang gorengan, urusan pengepul barang bekas. Di tingkat domestik, kebijakan ini memicu pertumbuhan industri pengumpulan minyak goreng bekas di tingkat UMKM. Dulu jelantah dibuang bikin mampet selokan, bikin banjir, bikin pencemaran air. Sekarang, jelantah itu ada harganya. Akan muncul bank-bank sampah jelantah. Akan muncul aplikasi penjemput jelantah ke rumah-rumah. Harta karun ini benar-benar dinikmati oleh masyarakat luas dari hulu ke hilir. Ini yang disebut ekonomi sirkular. Sampah jadi berkah. Keenam, mun analogi kisah nyata dari penggorengan ke awan. Gua mau ajak lu merenung dengan sebuah analogi kisah ilustrasi yang sangat emosional. Biar lu paham betapa dahsyatnya visi ini. Bayangkan seorang bapak penjual pisang goreng pinggir jalan, namanya Pak Budi. Setiap hari, Pak Budi menghasilkan 5 liter minyak hitam pekat sisa penggorengan. Dulu, Pak Budi bingung buangnya. Kadang dia buang ke tanah, tanahnya jadi mati. Kadang ke selokan, selokannya bau. Dia merasa bersalah, tapi dia tidak punya pilihan. Tiba-tiba, datang kebijakan baru ini. Ada anak muda datang ke lapak Pak Budi. Pak, minyak hitamnya jangan dibuang, saya beli. 5.000 per liter. Pak Budi kaget, minyak kotor ini laku nak? Laku Pak. Ini mau dijadikan bensin pesawat. Pak Budi menangis haru. Minyak yang tadinya sampah, sekarang jadi uang buat beli buku sekolah anaknya. Dan nun jauh di bandara, sebuah pesawat Garuda Indonesia lepas landas membelah langit, mesinnya menderu halus, membakar bahan bakar yang sebagian berasal dari minyak gorengan Pak Budi tadi. Pesawat itu terbang membawa jemaah haji Indonesia ke Tanah Suci. Bro, rasakan getarannya. Dari lapak pisang goreng Pak Budi yang sederhana, menjadi tenaga yang menerbangkan impian bangsa ke angkasa. Itulah makna dari kedaulatan energi. Itulah makna dari gotong royong, di mana rakyat kecil dan industri canggih saling terhubung dalam satu rantai kebanggaan bernama Indonesia. Jadi, apa kesimpulan dari poin pertama ini? Keputusan menyetop ekspor jelantah ini adalah proklamasi kemandirian energi baru. Kita mengubah status barang. Dari sampah menjadi harta karun strategis, kita mengubah penerima manfaat.
Dari industri asing menjadi industri nasional dan UMKM. Kita mengubah posisi geopolitik. Dari pengikut pasar menjadi penentu rantai pasok hijau dunia. Kita patut bangga. Visi pemimpin kita menjangkau jauh ke depan. Menyiapkan Indonesia bukan hanya untuk bertahan, tapi untuk memimpin di era ekonomi hijau. Namun bro, setiap keputusan besar pasti ada resikonya. Pasti ada pihak yang merasa dirugikan. Terutama pihak-pihak yang selama ini sudah nyaman mengeruk untung dari ketidaktahuan kita. Di seberang sana, di negara tetangga kita Singapura, ada sebuah perusahaan raksasa dari Finlandia yang baru saja menggelontorkan investasi 28 triliun rupiah. Mereka bangun kilang super canggih, megah, mewah. Tapi mereka melupakan satu hal fatal. Mereka membangun pabrik di negara yang tidak punya kebun sawit dan tidak punya cukup jelantah. Dan mereka berharap terus-menerus disuplai dari Indonesia. Dan ketika keran itu kita tutup hari ini, apa yang terjadi dengan investasi puluhan triliun itu? Apakah pabrik canggih itu akan berubah menjadi monumen besi tua yang mangkrak? Di poin kedua nanti, gua bakal bedah investasi 28 triliun yang terancam mangkrak. Siap-siap. Karena fakta selanjutnya akan membuka mata lu bahwa dalam geopolitik, memiliki bahan baku adalah kartu as tertinggi yang bisa mengalahkan teknologi secanggih apapun. Tetap ditarik tuas, kita kupas sampai akarnya. Oke, kita gas. Bagian 2, investasi 28 triliun terancam mangkrak, blunder strategi negara maju. Oke bro, tarik napas panjang lagi. Di bagian pertama tadi, kita sudah melihat bagaimana keputusan menyetop ekspor jelantah bikin geger pasar global. Sekarang, mari kita bedah sebuah drama bisnis internasional yang sedang terjadi tepat di depan mata kita. Sebuah pelajaran mahal tentang strategi. Bayangkan uang sebanyak 28 triliun rupiah. Uang segitu banyak sudah digelontorkan untuk membangun sebuah pabrik kilang raksasa yang super canggih. Mesinnya mengkilap. Teknologinya nomor 1 dunia. Tapi, pabrik itu kini dibayangi ancaman menjadi besi tua yang mangkrak. Atau setidaknya tidak bisa beroperasi maksimal. Kenapa? Karena mereka melupakan satu hal paling fundamental dalam hukum alam. Jangan bangun dapur di tengah gurun pasir yang tidak ada bahan makanannya. Judul besar dari babak kedua ini adalah investasi 28 triliun terancam mangkrak. Mari kita bedah kasus nyata ini. Dan kenapa ini menjadi bukti bahwa Indonesia memegang kunci rantai pasok energi hijau dunia. Pertama, kasus Neste Singapura perjudian yang meleset. Mari kita sebut merek biar jelas duduk perkaranya. Ini bukan rahasia lagi di dunia bisnis energi. Ada perusahaan raksasa dari Finlandia bernama Neste. Mereka adalah pionir atau jagoan dunia dalam membuat SAF atau Sustainable Aviation Fuel, aftur hijau. Mereka baru saja menyelesaikan perluasan kilang mereka di Singapura. Nilai investasinya gila-gilaan, sekitar 1,6 miliar euro. Atau kalau dirupiahkan sekitar 28 triliun rupiah. Tujuannya apa? Tujuannya menjadikan Singapura sebagai pusat produksi aftur hijau terbesar di dunia. Keren kan? Tapi ada satu masalah besar. Singapura itu negara kecil. Mereka tidak punya kebun sawit, rakyatnya sedikit. Jadi, dari mana mereka dapat bahan baku jelantah atau limbah sawit untuk memberi makan pabrik raksasa itu? Ya benar, dari Indonesia dan sebagian dari Cina. Selama ini mereka menadah jelantah kita. Mereka bertaruh, mereka berjudi dengan asumsi bahwa Indonesia akan selamanya mau jadi penyuplai bahan mentah murah. Dan ketika Presiden Prabowo dan pemerintah Indonesia memutuskan untuk memperketat keran ekspor itu demi kepentingan dalam negeri, perjudian itu meleset. Pabrik canggih di Singapura itu kini pusing 7 keliling mencari bahan baku. Ini adalah blunder strategi. Membangun pabrik pengolahan tapi tidak menguasai sumber daya alamnya. Itu ibarat beli mobil Ferrari tapi tidak punya pom bensin. Kedua, keunggulan strategis kita yang pegang kunci dari kasus ini. Kita rakyat Indonesia harus sadar satu hal yang membanggakan, bahwa memiliki sumber daya atau resource itu sama pentingnya dengan memiliki teknologi. Selama ini kita sering minder. Kita cuma punya sawit, mereka punya teknologi canggih. Eits, jangan salah, teknologi itu bisa dibeli, teknologi itu bisa dipelajari, tapi sumber daya alam, itu pemberian Tuhan yang tidak bisa di-copy-paste. Strategi Indonesia untuk mengunci pasokan minyak jelantah atau UCO di dalam negeri adalah langkah catur tingkat dewa. Dunia saat ini sedang berlomba menuju penerbangan hijau. Semua pesawat wajib pakai bahan bakar ramah lingkungan, dan
Indonesia, sebagai produsen sawit terbesar di dunia, secara otomatis memegang kendali mutlak atas limbah pengolahannya. Kita bukan penonton, kita adalah pemain utama. Kebijakan pengamanan pasokan dalam negeri ini memastikan bahwa kita yang menentukan arah industri. Lu mau terbang pakai bahan bakar hijau, izin dulu sama yang punya jelantah. Ketiga, hilirisasi di sumber bahan baku logika ekonomi yang sehat. Kenapa sih Indonesia ngotot pabriknya harus di sini? Apakah kita anti asing? Bukan. Ini murni logika ekonomi dan logika lingkungan. Coba lu pikir pakai nalar sehat. Minyak jelantah itu barang cair, berat, butuh tempat besar. Kalau harus diangkut, pakai kapal tanker dari pelabuhan di Sumatera atau Kalimantan, dikirim ke Singapura atau bahkan ke Rotterdam, Eropa. Itu butuh ongkos kirim mahal. Dan kapal tankernya juga mengeluarkan asap karbon. Itu tidak efisien dan tidak ramah lingkungan. Langkah Indonesia untuk mengolah UCO di dalam negeri adalah langkah yang paling masuk akal. Membangun industri pengolahan di dekat sumber bahan baku jauh lebih efisien secara logistik. Pabriknya dibangun di sebelah kebun sawit atau di dekat kota besar Indonesia penghasil jelantah, pipanya pendek. Ongkosnya murah, emisinya rendah. Inilah prinsip efisiensi logistik hijau. Indonesia memimpin dengan prinsip ekonomi hijau yang jujur. Kalau mau hijau, ya jangan buang-buang solar buat kirim bahan mentah keliling dunia. Olah di tempat. Keempat, magnet investasi baru efek bola salju. Nah, apa dampak dari ketegasan kita ini? Apakah investor akan kabur? Apakah Indonesia akan dimusuhi? Justru sebaliknya bro, dengan diperketatnya ekspor bahan mentah, perusahaan-perusahaan teknologi global itu mikir ulang. Waduh, kalau kita nggak bisa bawa jelantahnya keluar, ya sudah, kita bawa pabriknya ke dalam. Mereka mulai melirik untuk membangun pabrik pengolahan mereka langsung di Indonesia. Ini menciptakan efek bola salju yang positif. 1. Investasi masuk. Uang triliunan yang tadinya mau ke Singapura atau Eropa, belok ke Indonesia. 2. Ini teknologi berpindah. Mereka bawa mesin canggih, anak-anak teknik kimia kita bisa belajar mengoperasikannya. 3. Lapangan kerja tercipta. Ribuan insinyur dan operator pabrik kita punya kerjaan bergaji tinggi. Kita memaksa mereka untuk melakukan relokasi industri. Ini strategi yang sama yang kita pakai di nikel dan berhasil. Sekarang kita pakai di jelantah dan tanda-tandanya juga akan berhasil. Kelima, kedaulatan atas sampah berharga kemitraan yang adil. UCO bukan lagi sekadar limbah. UCO adalah komoditas strategis. Langkah Indonesia ini memastikan bahwa nilai tambah dari investasi itu mengalir ke negara penyedia bahan baku. Kita mau kemitraan yang adil. Selama ini kemitraannya jomplang. Kita kotor-kotoran ngumpulin jelantah. Mereka duduk manis di kantor ber-AC mengolah dan menjual mahal. Sekarang kita bilang, ayo duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Kalian punya uang dan teknologi. Kami punya bahan baku dan tenaga kerja. Ayo kerjasama di tanah Indonesia. Keuntungannya kita bagi rata. Ini mempertegas posisi tawar kita di ASEAN. Indonesia adalah mesin utama ekonomi Asia Tenggara. Negara tetangga yang memiliki fasilitas pengolahan kini harus berkolaborasi dengan syarat yang lebih menguntungkan Indonesia. Atau kalau mereka sombong, mereka harus bersiap melihat Indonesia membangun fasilitas serupa yang lebih besar, lebih terintegrasi, dan lebih efisien. Keenam, analogi tukang kayu dan pedagang mebel. Gua mau ajak lu merenung dengan sebuah analogi kisah ilustrasi yang sangat menyentuh hati. Biar lu paham posisi kita. Tentang Pak Jati dan Tuan Mebel. Bayangkan ada seorang pengrajin kayu bernama Pak Jati, Indonesia. Pak Jati punya hutan jati yang luas, kayunya bagus, kuat di kota sebelah. Ada Tuan Mebel, negara maju atau tetangga. Dia punya alat serut canggih, punya toko mewah selama bertahun-tahun. Tuan Mebel datang ke Pak Jati. Pak Jati, saya beli kayu gelondongan Bapak ya, murah aja, kan Bapak nggak punya alat canggih. Pak Jati karena butuh uang cepat menjualnya. Tuan Mebel bawa kayu itu, diolah jadi kursi ukir yang indah. Lalu dijual balik ke desa Pak Jati dengan harga 100 kali lipat. Pak Jati cuma bisa bengong melihat kayunya sendiri berubah jadi barang mewah yang dia tidak sanggup beli. Tapi hari ini, Pak Jati sadar, ketika Tuan Mebel datang lagi mau beli kayu gelondongan, Pak Jati bilang, "Maaf Tuan, kayu ini tidak dijual gelondongan lagi." Tuan Mebel marah. "Loh, toko saya gimana? Alat saya gimana? Saya sudah investasi mahal." Pak Jati tersenyum tenang. "Kalau Tuan butuh kayu ini,
Silakan Tuan bawa alat canggih Tuan ke sini. Kita bikin bengkel di sini. Kita ajari anak-anak saya nyerut kayu. Nanti kita jual kursi ini bareng-bareng ke seluruh dunia. Tuan dapat untung. Anak saya dapat ilmu dan kerjaan. Tuan mebel awalnya ngomel, tapi akhirnya dia sadar. Tanpa kayu Pak Jati, tokonya tutup. Akhirnya dia setuju pindah bengkel ke tempat Pak Jati. Bro, itulah yang sedang dilakukan Indonesia. Kita sedang mengajak dunia untuk berbagi kemakmuran, bukan cuma mengeruk keuntungan sepihak. Jadi, apa kesimpulan dari poin kedua ini? Kisah investasi 22 triliun yang terancam mangkrak di Singapura itu adalah pelajaran geopolitik yang berharga, bahwa kedaulatan itu kunci, bahwa membangun industri di atas tanah yang tidak memiliki bahan baku adalah fondasi yang rapuh. Dan Indonesia dengan segala kekayaan alamnya kini sedang menata ulang rantai pasok global demi kemakmuran rakyat domestik. Kita mengubah blunder mereka menjadi berkah buat kita. Namun bro, cerita ini belum selesai kalau kita sudah berhasil menahan jelantah ini di dalam negeri dan kita berhasil memaksa pabrik-pabrik itu pindah ke sini. Lalu, seberapa besar sebenarnya potensi kita? Apakah benar kita bisa menjadi raja avetur hijau dunia? Apakah benar pesawat-pesawat di seluruh dunia nanti akan minum bahan bakar dari Indonesia? Dan bagaimana visi besar ini bisa mengubah Indonesia dari penonton menjadi sutradara energi masa depan? Di poin ketiga nanti, gua bakal bedah Indonesia Raja Aftur Hijau Dunia. Siap-siap, karena fakta selanjutnya akan membuat lu merinding bangga melihat potensi raksasa yang sedang bangun dari tidurnya. Tetap ditarik tuas, kita kupas sampai akarnya. Oke, kita gas. Bagian 3, Indonesia Raja Aftur Hijau Dunia dari wajan gorengan menuju langit Eropa. Oke bro, tarik napas panjang. Di bagian sebelumnya, kita sudah melihat bagaimana negara maju panik karena kita menutup keran ekspor jelantah. Pabrik triliunan rupiah mereka terancam mangkrak. Sekarang, mari kita balik lensanya ke dalam negeri. Kalau mereka tidak bisa bikin aftur hijau, terus siapa yang bisa? Jawabannya ada di depan cermin. Jawabannya adalah kita sendiri. Judul besar dari babak ketiga ini adalah Indonesia Raja Aftur Hijau Dunia. Mungkin selama ini kita sering meremehkan diri sendiri. Kita sering dibilang negara konsumtif. Negara yang hobinya makan gorengan, kolesterol tinggi, tapi tahukah lu? Bahwa kebiasaan makan gorengan rakyat Indonesia itulah yang akan menyelamatkan penerbangan dunia di masa depan. Mari kita bedah potensi gila ini. Dan bagaimana Indonesia sedang bertransformasi dari sekadar lumbung pangan menjadi pusat atau epicentrum energi hijau dunia. Pertama, lumbung bahan baku terbesar tambang minyak abadi di dapur kita. Mari kita bicara angka statistik yang bikin melongo. Indonesia memiliki populasi lebih dari 280 juta jiwa. Dan budaya kuliner kita sangat lekat dengan minyak goreng, pisang goreng, tahu isi, ayam geprek, pecel lele, kerupuk. Semua itu menghasilkan limbah minyak atau UCO dalam jumlah yang sangat masif. Estimasi potensi produksi jelantah nasional kita mencapai 3,9 hingga 4 juta ton per tahun. Lu bayangkan bro, 4 juta ton minyak yang setiap tahun pasti ada. Dan beda dengan minyak bumi fosil yang kalau disedot terus bakal habis. Jelantah ini adalah energi terbarukan atau renewable energy. Selama rakyat Indonesia masih makan, selama emak-emak masih masak, maka sumur minyak ini tidak akan pernah kering. Ini adalah tambang minyak baru yang letaknya bukan di lepas pantai, tapi di dapur-dapur kita. Dunia melihat angka 4 juta ton ini dengan mata hijau. Mereka ngiler. Karena bagi mereka, ini adalah cadangan energi masa depan yang paling stabil. Dan Indonesia adalah pemilik cadangan itu. Kedua, keberhasilan Pertamina dan Garuda bukan teori tapi bukti. Mungkin ada yang skeptis, teori doang. Memangnya kita bisa bikin bahan bakar, pesawat canggih. Pesawat kan mesinnya sensitif. Kalau mogok di atas gimana? Eits, jangan salah, anak bangsa kita sudah membuktikannya. Indonesia telah membuktikan kemampuannya secara teknis, bukan cuma di atas kertas. PT Pertamina melalui kilang canggih mereka bernama Kilang Hijau atau Green Refinery di Cilacap telah sukses memproduksi bioaftur dengan kode J2,4. J2,4 artinya campuran 2,4% bahan nabati dan ini akan terus ditingkatkan.
Bahkan, pada akhir tahun 2023 kemarin, pesawat komersial Garuda Indonesia, maskapai kebanggaan kita, telah berhasil melakukan penerbangan menggunakan campuran SAF atau bioaftur buatan Cilacap ini. Pesawatnya terbang mulus, mendarat mulus, mesinnya aman. Ini adalah sejarah. Ini membuktikan bahwa produk olahan anak bangsa memenuhi standar internasional yang sangat ketat. Kita tidak perlu lagi nunggu teknologi bule. Insinyur-insinyur Pertamina di Cilacap dan Pelaju sudah bisa bikin sendiri. Ketiga, target produksi global menjawab kehausan dunia. Sekarang mari kita lihat pasar dunia. Permintaan dunia terhadap SAF atau aftur hijau diperkirakan akan melonjak gila-gilaan. Diperkirakan akan mencapai 450 miliar liter pada tahun 2050. Kenapa melonjak? Karena aturan penerbangan internasional makin ketat. Pesawat yang polusi dilarang terbang ke Eropa. Dunia sedang haus akan aftur hijau. Dan siapa yang punya airnya? Indonesia. Indonesia menargetkan kapasitas produksi SAF yang signifikan untuk memenuhi permintaan raksasa ini. Dengan cadangan bahan baku jelantah yang melimpah tadi, dan kilang yang sudah siap, Indonesia berada di posisi terdepan untuk menjadi eksportir SAF nomor 1 di dunia. Nanti, pesawat-pesawat Qantas dari Australia, pesawat Emirates dari Arab, pesawat Lufthansa dari Jerman. Kalau mau terbang jauh, mereka harus mampir ke Indonesia atau beli bahan bakar dari Indonesia. Kita akan jadi pom bensinnya dunia penerbangan global. Keempat, menjadi penentu harga sutradara energi. Inilah visi yang paling penting, visi kedaulatan. Visi Indonesia bukan sekadar menjadi produsen atau tukang jahit, tapi menjadi penentu harga atau price maker. Selama ini di pasar minyak fosil, kita cuma jadi penerima harga atau price taker, kita cuma ngikut harga pasar dunia. Kalau harga minyak naik, kita pusing. Turun, kita bingung. Tapi di pasar bioaftur ini, kitalah yang punya barang. Hukum ekonomi berlaku. Siapa yang pegang barang langka, dialah yang menentukan harga. Kita bisa bilang ke dunia, "Hei maskapai asing, kalian butuh aftur hijau kan buat menuhin kuota karbon kalian. Oke, kami punya. Tapi harganya sekian ya, kita yang pegang kendali. Kita yang jadi sutradara. Melalui kebijakan penguatan hilirisasi. Indonesia memastikan bahwa proses perubahan limbah menjadi emas cair ini dilakukan oleh tenaga kerja lokal. Ini menciptakan kedaulatan industri yang tidak bisa didikte oleh negara lain. Kelima, dukungan ekonomi sirkular revolusi dompet rakyat. Poin kelima ini adalah tentang gotong royong. Transisi energi ini bukan cuma bikin kaya BUMN, tapi bikin kaya rakyat kecil. Program pengumpulan jelantah kini mulai menjangkau rumah tangga dan UMKM melalui startup dan koperasi. Dulu, abang nasi goreng buang minyaknya sembarangan. Sekarang, ada anak muda dari startup lingkungan yang datang. "Bang, minyaknya saya beli ya, 7.000 per liter." Now si abang senang dapat duit tambahan. Lingkungan jadi bersih karena nggak ada limbah. Dan minyak itu kemudian dibawa ke kilang Pertamina. Jadi bahan bakar pesawat. Ini mengubah limbah yang merusak lingkungan menjadi sumber pendapatan tambahan bagi rakyat kecil. Ini menjadikan transisi energi sangat inklusif. Semua orang terlibat. Dari dapur rumah tangga sampai kokpit pesawat. Keenam, diplomasi iklim jejak keberlanjutan dari tanah air dengan menjadi Raja SAF. Indonesia memegang peran kunci dalam misi dekarbonisasi penerbangan global. Dunia punya target emisi NOL bersih atau net zero emission, target nol emisi karbon, dan dunia sadar, target itu mustahil tercapai tanpa bantuan Indonesia, tanpa jelantah kita. Pesawat mereka tetap ngebul asap hitam. Ini menaikkan posisi tawar diplomasi kita. Diplomasi iklim. Kita bisa tegak berdiri di forum PBB. Kalian bicara soal lingkungan. Kami sudah melakukannya. Pesawat kalian terbang pakai minyak gorengan rakyat kami. Citra Indonesia berubah dari negara yang sering dituduh perusak hutan menjadi negara pemimpin ekonomi hijau. Ketujuh, analogi kunang dan mercusuar. Gua mau ajak lu merenung dengan sebuah analogi, kisah ilustrasi yang sangat emosional dan puitis, biar lu paham betapa indahnya visi ini. Bayangkan jutaan kunang-kunang kecil di seluruh Nusantara. Kunang-kunang itu adalah dapur rakyat kita. Wajan-wajan penggorengan UMKM kita. Cahayanya kecil, redup, sering dianggap tidak berarti, sering dianggap kotoran. Tapi ketika jutaan kunang-kunang itu dikumpulkan, disatukan dalam satu wadah kaca raksasa bernama kilang merah putih.
Nah, cahaya mereka menyatu menjadi merkusuar yang sangat terang benderang. Sinar merkusuar itu menembus langit malam, menjadi penunjuk jalan bagi burung-burung besi pesawat yang melintasi samudra luas. Tanpa cahaya dari kunang-kunang kecil itu, burung besi itu akan tersesat dalam kegelapan polusi. Bro, rakyat Indonesia adalah kunang-kunang itu. Sisa gorengan kita, limbah dapur kita, ternyata adalah cahaya yang ditunggu-tunggu oleh dunia. Kita tidak lagi sekadar menyediakan bahan mentah, kita menyediakan solusi bagi kehidupan. Setiap pesawat yang melintasi samudra nanti akan membawa jejak keberlanjutan dari tanah Indonesia. Jadi, apa kesimpulan dari poin ketiga ini? Indonesia sudah siap landas pacu. Teknologinya ada, bahannya melimpah, pasarnya luas. Kita sedang menuju takhta raja energi hijau, kebanggaan ini harus kita jaga. Jangan sampai kita lengah dan membiarkan potensi ini dicuri lagi lewat jalur belakang. Namun bro, di tengah kebanggaan kita ini, ada satu hal yang bikin geleng-geleng kepala. Sebuah ironi yang sangat lucu tapi menyebalkan. Sikap dari benua Eropa. Lu tahu kan, selama bertahun-tahun, Eropa itu paling rajin teriak-teriak menjelekkan sawit Indonesia. Mereka bilang sawit merusak hutan, sawit membunuh orangutan. Mereka bikin kampanye hitam, mereka larang CPO kita masuk. Tapi sekarang ketika mereka butuh bahan bakar hijau dan mereka tahu bahan bakunya dari sawit, tiba-tiba mereka diam-diam ngiler. Mereka memburu jelantah sawit kita. Dulu dihina, sekarang dicari. Bagaimana munafiknya standar ganda Eropa ini? Dan bagaimana Presiden Prabowo memberikan pelajaran keras kepada mereka lewat kebijakan jelantah ini di poin keempat nanti. Nah, gua bakal bedah munafiknya Eropa dan standar ganda. Siap-siap, karena fakta selanjutnya akan membuat lu tersenyum puas melihat karma geopolitik bekerja dengan sangat instan. Tetap ditarik tuas, kita kupas sampai akarnya. Oke, kita gas. Bagian 4, munafiknya Eropa dan standar ganda saat kita membalikan meja perundingan. Oke bro, tarik napas panjang. Di bagian sebelumnya, kita sudah terbang tinggi membahas Indonesia sebagai Raja Aftur Hijau. Sekarang, mari kita mendarat sejenak ke realita politik dunia yang kadang bikin emosi tapi juga bikin ketawa puas. Kita harus bicara soal teman-teman kita di benua biru sana, Uni Eropa. Tahu kan, selama puluhan tahun, hubungan dagang kita dengan mereka itu ibarat hubungan cinta yang racun atau toxic relationship. Mereka butuh barang kita, tapi mereka gengsi. Dan mereka hobi banget mencari-cari kesalahan kita, terutama soal sawit. Judul besar dari babak keempat ini adalah Kedaulatan Ekonomi Menegakkan Keadilan di Tengah Kemunafikan Global. Mari kita bedah bagaimana Indonesia hari ini, di bawah kepemimpinan yang tegas, berhasil memberikan pelajaran berharga kepada negara-negara maju itu tentang arti kesetaraan. Pertama, drama cinta bonci dan karma geopolitik. Lu masih ingat kan? Betapa seringnya Eropa meneriakkan kampanye hitam soal sawit kita. Mereka bilang sawit Indonesia perusak hutan, pembunuh orangutan, tidak ramah lingkungan. Mereka bikin aturan ribet bernama EUDR atau Regulasi Deforestasi Uni Eropa. Tujuannya buat menghambat CPO kita masuk ke pasar mereka. Kita sering dipojokkan, kita sering disidang di WTO. Kita disuruh minta maaf karena menanam sawit. Tapi lihat apa yang terjadi hari ini. Dunia berubah. Eropa butuh energi hijau buat pesawat mereka. Mereka butuh SAF atau Sustainable Aviation Fuel. Dan ternyata bahan baku paling efisien, paling murah, dan paling rendah emisi karbonnya adalah minyak jelantah sawit dari Indonesia. Tiba-tiba narasi mereka berubah. Mereka yang dulu teriak boikot sawit, sekarang diam-diam mengirim kapal tanker buat memborong limbah sawit kita. Ini namanya karma geopolitik, bro. Mereka membenci pohonnya, tapi mereka mencintai limbahnya. Disinilah letak standar ganda mereka yang telanjang bulat. Indonesia secara cerdas menggunakan momentum ini. Kita tidak marah-marah, kita tidak ngamuk, kita cuma senyum dan bilang, loh, katanya sawit kami kotor, kok jelantahnya diambil? Kalau mau jelantahnya, hormati juga kedaulatan kami dong. Yuk, produk sawit dan turunannya adalah solusi nyata bagi energi hijau global, bukan masalah. Dan sekarang mereka mengakui itu lewat tindakan mereka sendiri. Kedua, diplomasi bangun pabrik di sini transfer teknologi harga mati. Menghadapi kemunafikan ini, Presiden Prabowo mengambil langkah diplomasi tegas. Beliau menekankan bahwa Indonesia
tidak lagi bersedia menjadi sekadar pemasok bahan baku mentah. Mau itu yang segar kayak CPO atau yang bekas kayak jelantah. Kebijakan ini adalah ajakan paksa yang elegan bagi investor global. Kalian butuh solusi energi dari Indonesia. Oke, kami kasih. Tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah bangun pabrik di sini. Jangan cuma bawa kapal kosong lalu angkut minyak kami. Bawalah mesin-mesin canggih kalian. Bawalah insinyur-insinyur pintar kalian. Bangun kilang di Sumatera. Bangun kilang di Kalimantan. Lakukan transfer teknologi kepada anak-anak muda Indonesia. Biarkan industri pengolahan itu memberikan dampak ekonomi bagi rakyat Indonesia. Pajaknya masuk ke Indonesia. Gajinya masuk ke orang Indonesia. Ini adalah pesan bahwa kita mau naik kelas. Kita bukan lagi kuli panggul, kita mau jadi manajer pabrik. Ketiga, posisi tawar yang berbalik dari bertahan jadi menyerang. Inilah evolusi mentalitas yang paling membanggakan. Dulu, kita selalu berada di posisi defensif atau bertahan. Setiap kali ada isu lingkungan, kita sibuk klarifikasi, kita sibuk membela diri, kita takut produk kita diboikot. Sekarang, Indonesia berada di posisi ofensif atau menyerang secara ekonomi. Kita punya senjata baru bernama B50. Program mandatori biodiesel dalam negeri, pemerintah mewajibkan solar dicampur sawit 50% buat dipakai sendiri. Artinya apa? Artinya pasar dalam negeri kita menyedot stok sawit dan jelantah dalam jumlah raksasa. Kita bisa bilang ke Eropa, maaf ya Tuan, minyak ini mau kami pakai sendiri buat bus dan truk kami. Kalau kalian mau, antre di belakang ya, dan harganya sudah naik. Kemandirian energi nasional adalah prioritas yang tidak bisa ditawar. Stok UCO dan CPO kita amankan dulu buat perut kita sendiri. Sisanya baru buat orang lain. Posisi tawar kita naik drastis. Dulu kita butuh pasar mereka. Sekarang mereka butuh barang kita. Keempat, hilirisasi sebagai kekuatan geopolitik. Kita sekarang paham bahwa hilirisasi itu bukan cuma soal ekonomi, itu soal geopolitik. Kekuatan ekonomi sejati terletak pada pengendalian rantai pasok dari hulu sampai hilir. Indonesia adalah produsen sawit terbesar di dunia. Kita rajanya. Dengan memperketat ekspor limbah berharga seperti UCO, Indonesia memastikan bahwa industri dalam negeri memiliki akses utama terhadap bahan baku energi masa depan. Ini adalah langkah proteksi yang sah dan cerdas. Semua negara maju melakukan ini dulu waktu mereka masih berkembang. Sekarang giliran kita. Larangan ekspor bahan mentah mendorong perusahaan-perusahaan besar dunia untuk bernegosiasi ulang. Mereka yang tadinya sombong, sekarang datang mengetuk pintu istana dengan sopan. Pak, boleh nggak kami investasi di Indonesia? Kami mau bangun kilang bio canggih di sini. Nah, kalau nadanya begitu kan enak. Ini membuka peluang bagi Indonesia untuk menjadi pusat produksi bahan bakar pesawat hijau di Asia Pasifik. Singapura lewat, Malaysia lewat, pusatnya di Indonesia. Kelima, kepemimpinan yang disegani di WTO. Di ketegasan Indonesia ini juga terlihat di forum-forum perdagangan dunia seperti WTO. Kita sering digugat, tapi kita hadapi dengan kepala tegak. Kita tunjukkan bahwa kita adalah bangsa besar yang memiliki prinsip. Kita tidak anti perdagangan, kita mau dagang. Tapi kita menuntut perdagangan yang adil, perdagangan yang saling menguntungkan, dan menghargai upaya pembangunan negara berkembang. Jangan kalian minta kami terus miskin dengan cuma jual bahan mentah, sementara kalian kaya raya dengan mengolah barang kami. Itu penjajahan gaya baru dan Indonesia. Di bawah kepemimpinan saat ini, berani bilang tidak pada penjajahan model itu. Keenam, analogi koki hebat dan kritikus makanan. Gua mau ajak lu merenung dengan sebuah analogi kisah ilustrasi yang sangat relate dan bikin senyum simpul tentang koki desa dan kritikus kota. Bayangkan Indonesia adalah seorang koki desa yang jago masak rendang di kota. Ada seorang kritikus makanan yang sombong, Eropa. Setiap hari si kritikus datang dan menghina masakan si koki. Masakan kamu berminyak, dapur kamu kotor, cara masak kamu tidak standar internasional. Saya boikot rendang kamu. Si koki diam saja, dia tetap masak. Tapi si koki tahu satu rahasia, bahwa si kritikus ini diam-diam sangat suka dengan bumbu sisa rendang atau minyak bumbunya, jelantah. Karena rasanya enak banget buat campuran roti dia. Setiap sore, si kritikus menyuruh pembantunya lewat pintu belakang buat beli minyak bumbu sisa itu dengan harga murah. Suatu hari, si koki desa menutup pintu belakangnya. Besoknya si kritikus datang lewat pintu belakang. Hei, mana minyak bumbunya? Saya butuh buat sarapan. Si koki desa keluar, membuka pintu depan.
Dan berkata dengan lantang, "Tuan kritikus, Anda menghina rendang saya di koran, tapi Anda menjilati bumbu sisa saya di belakang. Mulai hari ini, tidak ada lagi jualan lewat belakang. Kalau Tuan mau bumbu ini, Tuan harus masuk lewat pintu depan. Duduk di meja makan saya, akui bahwa masakan saya enak, dan bayar dengan harga restoran bintang 5. Dan satu lagi, Tuan harus bantu saya merenovasi dapur ini jadi lebih bagus." Si kritikus terdiam, malu, tapi karena perutnya lapar. Dia akhirnya setuju. Bro, itulah posisi Indonesia sekarang. Kita menutup pintu belakang ekspor limbah murah. Kita memaksa mereka masuk lewat pintu depan investasi. Kita memaksa mereka mengakui bahwa sawit kita berharga. Jadi, apa kesimpulan dari poin keempat ini? Pergeseran kekuatan rantai pasok sedang terjadi. Dulu polanya adalah ekspor limbah masif dan murah. Kita jadi sapi perah. Sekarang polanya adalah pengetatan ekspor untuk jaminan domestik. Kita jadi penjaga benteng. Dulu kita diprotes soal regulasi. Sekarang kita yang menciptakan standar sendiri. Visi kita berubah dari sekadar pengekspor komoditas menjadi pemimpin energi terbarukan dunia. Indonesia tidak lagi meminta tempat di meja perundingan. Indonesia kini sedang membangun mejanya sendiri. Kita tunjukkan bahwa kekayaan alam kita adalah instrumen untuk kemakmuran rakyat. Dan siapapun yang ingin menikmatinya harus hadir sebagai mitra pembangunan yang sejati. Namun bro, setelah kita bahas strategi tingkat tinggi ini, diplomasi geopolitik, investasi triliunan, pabrik canggih, mungkin lu bertanya-tanya, "Bang, terus apa untungnya buat gua?" Pak, untungnya buat rakyat biasa yang tiap hari naik motor atau yang nabung buat beli tiket pesawat pulang kampung. Apakah kebijakan jelantah ini cuma bikin kaya pengusaha sawit? Atau ada dampak langsung ke dompet rakyat? Ternyata bro, ada dampak yang sangat nyata dan dinanti-nantikan oleh kita semua, yaitu soal penghematan devisa negara dan potensi tiket pesawat murah. Kalau kita bisa bikin aftur sendiri, harusnya harga tiket pesawat turun dong. Harusnya kita nggak perlu impor bensin mahal lagi dong. Di poin kelima, sekaligus penutup nanti, gua bakal bedah penghematan devisa dan tiket pesawat murah. Siap-siap buat penutup yang bakal kasih harapan segar buat lu yang hobi traveling atau yang rindu kampung halaman. Tetap ditarik tuas, kita kupas sampai akarnya. Oke, kita gas. Bagian 5, penghematan devisa dan tiket pesawat murah. Ya, dari ketika limbah dapur menyelamatkan dompet rakyat. Oke bro, kita sudah sampai di garis finish, kita sudah keliling jauh banget dari mengguncang Eropa. Melihat pabrik mangkrak di Singapura sampai menertawakan standar ganda Uni Eropa. Sekarang, mari kita pulang ke rumah, mari kita bicara soal hal yang paling dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Soal dompet, soal uang belanja, dan soal rindu kampung halaman. Judul besar penutup ini adalah penghematan devisa dan tiket pesawat murah. Mungkin lu bertanya, "Bang, emang apa hubungannya minyak jelantah sisa gorengan emak gua sama harga tiket pesawat yang makin mahal?" Jawabannya, hubungannya erat banget kalau strategi ini berhasil. Kalau Indonesia sukses mandiri memproduksi bioaftur dari jelantah, maka mimpi untuk melihat tiket pesawat murah bukan lagi sekadar angan-angan. Mari kita bedah hitung-hitungannya. Dan kenapa kebijakan receh ini bisa menyelamatkan ekonomi negara triliunan rupiah. Pertama, menambal kebocoran devisa uangnya muter di sini aja. Masalah utama ekonomi kita selama ini adalah kita terlalu bergantung pada dolar Amerika. Setiap kali kita mau beli bahan bakar, pesawat, atau aftur, sebagian besar komponennya masih impor, minyak mentahnya impor, kilangnya kadang di luar. Kita belinya pakai dolar. Kalau dolar naik, harga aftur naik, maskapai teriak, tiket pesawat jadi mahal, uang kita terbang ke luar negeri memperkaya pedagang minyak asing. Nah, dengan beralih ke bioaftur berbasis jelantah domestik, kita memutus rantai ketergantungan itu. Bahan bakunya apa? Jelantah. Yang punya siapa? Rakyat Indonesia. Mata uangnya apa? Rupiah. Kita tidak perlu pusing dolar mau naik sampai langit. Nah, karena kita beli bahan baku pakai rupiah ke pengepul lokal. Potensi penghematan devisa negara bisa mencapai puluhan triliun rupiah per tahun. Dana raksasa yang biasanya lari ke luar negeri ini kini tetap berputar di dalam ekonomi nasional. Uangnya pindah dari saku maskapai ke saku Pertamina, lalu ke saku UMKM pengumpul jelantah. Semuanya untung, semuanya senyum. Kedua, efisiensi rantai pasok memangkas ongkos jalan-jalan. Kenapa aftur impor itu mahal? Karena ongkos kirimnya jauh bro. Minyak disedot di Arab, dikirim ke Singapura buat diolah, baru dikirim ke Jakarta. Itu biaya kapalnya saja sudah berapa? Dengan visi baru ini,
Rantai pasoknya jadi pendek. Jelantah dari warung Padang di Jakarta diolah di kilang Cilacap atau Pelaju, langsung dikirim ke Bandara Soekarno-Hatta. Biaya logistik turun drastis. Ini memberikan ruang bagi Pertamina dan maskapai nasional untuk memiliki struktur biaya yang lebih kompetitif, ibaratnya. Dulu kita beli air minum impor dari pegunungan Alpen, mahal di ongkir. Sekarang kita masak air sendiri dari sumur kita, jauh lebih hemat kan. Ketiga, menekan harga aftur domestik kunci tiket murah. Ini fakta yang harus lo tahu. Biaya bahan bakar atau aftur itu berkontribusi sekitar 30-40% dari total biaya operasional maskapai penerbangan. Hampir setengah harga tiket lo itu buat bayar bensin pesawatnya. Jadi, kalau kita bisa menekan harga aftur, maka harga tiket pesawat otomatis punya ruang untuk turun. Jika Indonesia mampu memproduksi bioaftur secara massal dan mandiri, ketergantungan pada harga minyak mentah dunia bisa dikurangi. Kita bisa bilang, biarin harga minyak dunia naik. Kita punya stok jelantah yang harganya stabil. Ini menjadi kunci utama untuk mewujudkan harga tiket pesawat yang lebih terjangkau di masa depan. Buat lu yang anak rantau, buat lu yang LDR, ini adalah kabar surga. Keempat, persaingan global di langit regional mengalahkan hub tetangga. Selama ini, Singapura menjadi hub atau pusat penerbangan regional karena mereka efisien. Tapi kalau Indonesia punya bahan bakar sendiri yang lebih murah dan ramah lingkungan, peta kekuatan bisa bergeser. Maskapai asing mungkin akan lebih memilih transit di Bali atau Jakarta atau Kuala Namu untuk isi bensin atau refueling. Kenapa? Karena di Indonesia ada bioaftur yang murah dan bikin mereka lolos standar emisi karbon. Industri penerbangan Indonesia, seperti Garuda Indonesia dan Pelita Air, memiliki potensi besar untuk bersaing secara harga dan layanan. Indonesia akan menjadi destinasi yang lebih menarik karena biaya akses udara yang efisien, wisatawan asing makin banyak datang, hotel penuh, restoran ramai, ekonomi rakyat hidup. Kelima, konektivitas Nusantara menyatukan Sabang sampai Merauke. Hilirisasi UCO bukan hanya soal angka di atas kertas. Ini soal silaturahmi. Indonesia ini negara kepulauan. Pesawat itu bukan barang mewah. Pesawat itu kebutuhan pokok buat konektivitas. Tiket yang lebih murah berarti mobilitas penduduk antar pulau semakin lancar. Orang Aceh gampang mau bisnis ke Papua. Orang Kalimantan gampang mau kuliah di Jawa. Ini akan memacu sektor pariwisata domestik. Kita nggak perlu lagi liburan ke luar negeri. Mending ke Labuan Bajo, ke Raja Ampat, ke Danau Toba. Kalau tiket murah, uang kita habiskan di negeri sendiri. Yang ekonomi dari Sabang sampai Merauke akan menyatu secara lebih nyata. Keenam, analogi anak rantau dan merpati pos. Gua mau ajak lu merenung dengan sebuah analogi kisah ilustrasi yang sangat emosional dan menyentuh hati. Biar lu paham betapa pentingnya kebijakan ini. Tentang anak rantau dan sayap Garuda. Bayangkan seorang pemuda bernama Lukas. Asli dari pedalaman Papua, Lukas sedang kuliah di Pulau Jawa. Dia anak yang pintar, rajin. Tapi sudah 3 tahun Lukas tidak pulang kampung. Bukan karena dia tidak rindu, setiap malam Natal, Lukas cuma bisa video call sama mamanya di kampung sambil menahan tangis. Ma, Lukas belum bisa pulang, tiketnya mahal sekali ma, 5 juta sekali jalan. Uang Lukas belum cukup, mamanya di kampung juga menangis, rindu ingin memeluk anaknya. Sementara itu, di dapur rumah Lukas di Jawa, ada minyak jelantah sisa gorengan yang biasanya dibuang begitu saja. Lukas tidak tahu bahwa limbah dapur itu adalah kunci pembuka gembok rindunya hari ini. Negara hadir dengan kebijakan baru. Jelantah dari kosan Lukas dikumpulkan, diolah menjadi bahan bakar pesawat Garuda. Harganya jadi lebih murah, efisien. Tahun depan, saat Natal tiba, harga tiket turun menjadi terjangkau. Lukas akhirnya bisa membeli tiket itu. Dia terbang membelah langit Nusantara saat dia mendarat di Sentani dan memeluk mamanya yang sudah tua. Itu bukan sekadar pertemuan ibu dan anak. Itu adalah kemenangan bangsa kita. Kebanggaan kita adalah saat seorang anak di pelosok bisa terbang mengunjungi saudaranya dengan harga terjangkau. Berkat bahan bakar yang berasal dari pengolahan limbah dapur rakyatnya sendiri. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Dalam arti yang sesungguhnya, rangkuman dan penutup besar. Oke saudara sebangsa, perjalanan panjang kita membedah topik minyak bekas kita bencana, buat mereka sudah sampai di puncaknya. Mari kita kunci 5 poin emas yang sudah kita bedah tuntas, biar lu ingat terus pesan penting ini. Pertama, stop ekspor jelantah. Langkah berani Presiden Prabowo untuk mengamankan harta karun hijau demi kedaulatan energi. Kedua,
Blunder investasi tetangga. Pabrik triliunan di Singapura terancam mangkrak karena lupa bahwa Indonesia adalah pemegang kunci bahan baku. Ketiga, Raja Aftur Hijau. Potensi 4 juta ton jelantah kita adalah tambang minyak abadi yang menjadikan kita pemain utama energi masa depan. Keempat, munafiknya Eropa. Karma geopolitik bagi mereka yang dulu menghina sawit tapi sekarang mengemis limbahnya. Kita paksa mereka investasi di sini. Dan kelima, tiket murah untuk rakyat. Tujuan akhirnya adalah kemandirian yang menekan biaya logistik dan menyatukan Nusantara dengan harga terjangkau. Benang merahnya jelas. Kita sedang naik kelas. Indonesia sedang bertransformasi dari bangsa konsumen yang didikte pasar menjadi bangsa produsen yang menentukan arah angin. Langkah strategis ini membuktikan bahwa Indonesia mampu mengelola tantangan lingkungan menjadi peluang ekonomi dengan bioaftur. Kita tidak hanya menyelamatkan bumi dari emisi karbon, tapi juga menyelamatkan kantong rakyat dari mahalnya biaya transportasi sekarang. Gue mau lempar tantangan terakhir buat lu semua, pertanyaan sederhana tapi berdampak nyata. Setelah nonton video ini, apakah lu siap menjadi bagian dari gerakan energi hijau ini? Mulai besok, apakah lu siap untuk tidak membuang jelantah lu ke selokan? Dan tapi mengumpulkannya untuk disetorkan ke bank sampah atau pengepul resmi. Pilihan A, tim buang. Ah, ribet bang. Buang aja ke wastafel, biarin mampet. Atau pilihan B, tim kumpul. Siap bang, gua akan sediakan jerigen khusus jelantah di rumah. Demi lingkungan dan demi tiket murah. Mana pilihan lu? Tulis jawaban lu dengan lantang di kolom komentar di bawah. Tulis saya tim kumpul jelantah atau Indonesia Mandiri Energi. Gua pengen lihat kolom komentar ini meledak dengan komitmen nyata dari rakyat Indonesia yang peduli. Terakhir, gue minta tolong satu hal sederhana tapi berdampak besar. Hantam tombol like kalau video ini berhasil membuka mata lu bahwa sampah di rumah lu ternyata bisa mengubah nasib bangsa. Dan pastikan lu sudah tekan tombol subscribe channel ini. Tarik tuas beserta loncengnya. Kenapa? Karena di channel ini kita tidak jualan mimpi kosong. Kita jualan solusi. Kita jualan optimisme yang berbasis data. Mari kita dukung terus hilirisasi energi ini, biar Garuda bisa terbang tinggi dengan bahan bakar dari tanah air sendiri. Terima kasih sudah menonton sampai detik ini. Lu semua adalah pahlawan energi masa depan. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan pembahasan yang lebih tajam dan membakar semangat. Jayalah energiku, jayalah Indonesiaku. Tarik tuas untuk Indonesia. You are in control. Cabut disclaimer. Video ini adalah analisis ekonomi dan energi berdasarkan data Kementerian ESDM Pertamina, Asosiasi Maskapai Penerbangan, dan berbagai sumber berita terpercaya hingga awal tahun 2026. Narasi yang dibangun bertujuan untuk edukasi wawasan kebangsaan dan dukungan terhadap kemandirian energi nasional. Selalu lakukan riset mandiri dan bijak dalam menyerap informasi.